Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Berikut ini adalah respon dari Mas Permadi Arya perihal pelarangan ibadah yang dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen pada beberapa hari yang lalu, dan karenanya mari bersama-sama mendengarkan dalam cuplikan berikut ini. Indonesia bagian Barat kembali dicoreng intoleransi. Ibadah Jumat Agung di Arca Manik, Bandung di demo warga intoleran. Dengan jurus lama permasalahkan izin atau peruntukan gedung. Padahal intinya ya intoleran, anti terhadap agama Kristen, kuping sakit dengar umat Kristen nyanyi-nyanyi. Kalau nggak intoleran ya tidak akan sampai kumpulkan warga geruduk ibadah nuntut agar ibadah dibubarkan. Untungnya bapak-bapak aparat gercep datang ke lokasi, lakukan barikade sehingga warga intoleran tidak bisa mendekat dan misa Jumat Agung pun bisa berlangsung aman. Apresiasi sebesar-besarnya untuk jajaran Polda Bandung, Polres Bandung, dan Polsek Arca Manik. Terima kasih Pak sudah hadir menjaga hak kebebasan ibadah umat minoritas. Bravo Polri. Oke teman-teman dan Bapak Ibu semua, kemudian dalam postingan dari Mas Permadi Arya ini pun juga beliau menyampaikan sebuah narasi. Kalau nggak intoleran bukan Indonesia bagian Barat namanya. Ibadah Jumat Agung kemarin di demo warga intoleran di Arca Manik, Kota Bandung. Pagi sebelum kejadian, saya lapor ke Pak Wapres Gibran Rakabuming rencana warga mau geruduk misa Jumat Agung. Siangnya jajaran aparat polisi Bandung segera gerak ke lokasi, amankan prosesi ibadah, dan misa pun bisa berlangsung aman. Lebih lanjut lagi, Mas Permadi Arya juga menyampaikan bahwa apresiasi sebesar-besarnya untuk jajaran aparat Humas Polda Jabar, Polsek Arca Manik, juga Polresta Bandung atas gercepnya hadir di lokasi. Bravo Polri dan selamat Paskah bagi umat Kristiani. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, saya pertama-tama mau sampaikan ucapan terima kasih juga kepada Mas Permadi Arya, karena Bapak Ibu sekalian luar biasa beliau ini. Dari sekian tahun yang lalu ya saya mengikuti beliau, dan beliau ini konsisten ya, suaranya lantang, juga sering sekali menyatakan pembelaan kepada saudara-saudara kita yang beragama Kristen manakala mengalami tindakan-tindakan intoleransi. Nah, dalam narasi yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya bahwa paginya ya beliau ini mendapatkan informasi perihal bakalan ada demo, lalu kemudian hal itu disampaikan kepada Pak Gibran, dan kemudian teman-teman diuraikan di sini bahwa siangnya ternyata pihak dari aparat kepolisian Bandung juga sudah kemudian datang ke lokasi untuk mengamankan prosesi ibadah, dan pada akhirnya puji Tuhan ya misa pun bisa berlangsung aman. Teman-teman sekalian, apa yang diposting oleh Mas Permadi Arya ini memang luar biasa diapresiasi juga oleh pengguna media sosial. Bahkan ini disukai 48.178 pengguna media sosial. Lalu kemudian di sini ada banyak ya yang memberikan komentar, di antaranya ada dari Adri Saputra. Makasih Bang, ternyata meski nggak kos kemarin, diam-diam udah bantu umat Kristiani buat mengamankan misa yang nggak pos ya. Oke, lalu kemudian juga di sini terima kasih Arya, pekerjaan kamu tidak sia-sia. Tuhan selalu menjawab semua pekerjaan baik umatnya. Selamat Paskah untuk semua umat Kristen. Nah, ini dia teman-teman sekalian ya. Dan memang ini mengherankan kawan-kawannya ya. Sebenarnya yang sampai sekarang menjadi perdebatan di ruang publik itu adalah sebenarnya GSG itu milik siapa ya. Nah, kemarin saya ada lihat teman-teman beberapa komentar yang menyampaikan bahwa sebenarnya GSG itu milik pribadi ya, itu adalah milik salah satu. Ini beberapa komentar saya lihat ya, katanya di situ adalah, nanti bisa dicek lagi teman-teman, tapi ini saya mau sampaikan beberapa komentar yang mencoba menyampaikan yang kemungkinannya mengetahui perihal itu ya. Jadi ini narasi yang disampaikan itu adalah bahwa GSG itu adalah milik seorang jemaat yang kemudian dihibahkan kepada pihak gereja, dan akhirnya pihak gereja mau menggunakan itu sebagai tempat untuk beribadah. Nah, kalau kita lihat kemarin ya, dalam narasi-narasi orasi yang disampaikan oleh pihak pendemo, pihak warga yang tidak setuju ataupun menolak perihal GSG itu dipakai sebagai tempat beribadah, salah satu yang disampaikan oleh mereka ya adalah mengenai ini sedang katanya memperjuangkan hak warga. Teman-teman ya. Jadi salah satu narasi yang disampaikan adalah nanti kalau ini dijadikan sebagai tempat beribadah salah satu agama, ya terutama dalam hal ini adalah agama Kristen,
Nanti warganya gimana? Acara-acara selama ini bagaimana? Karena katanya GSG itu dulu biasa dipakai bahkan saat pemilu, lalu kemudian pesta pernikahan, lalu kemudian juga acara olahraga, ya, jadi sering dipakai. Jadi narasinya kalau dipakai buat olahraga, dipakai buat pemilu, dipakai buat acara pernikahan, boleh, tidak ada persoalan. Tapi kalau dipakai untuk tempat beribadah oleh umat Kristen, semuanya bersemangat mengatakan tidak boleh, ya, mengatakan dilarang. Itu teman-teman ya. Inilah yang kemudian terjadi di sana, dan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Permadi Arya, ya. Kalau yang dipersoalkan itu seperti yang mereka sampaikan semata-mata, ya nggak perlu juga mengumpulkan orang untuk melakukan aksi demo. Dan tadi Mas Permadi Arya menyampaikan yang memang ini memang pada dasarnya adalah ekspresi dari intoleran. Nah, teman-teman sekalian, situasi seperti ini memang bukan hanya satu kali terjadi dan dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Bahkan perihal, ya, saudara-saudari yang ada di gereja Katolik yang sedang didemo ini sebenarnya beberapa kali, ya, bukan hanya kemarin itu teman-teman ya, bukan hanya kemarin, tapi sebelum-sebelumnya pun juga sudah pernah ada demo. Namun puji Tuhan, ya, pihak dari aparat keamanan kerap kali kemudian langsung, ya, hadir di lokasi sehingga peribadatan itu bisa berlangsung karena ada pihak aparat yang kemudian mengamankan, memastikan jadi para pendemo ini tidak bisa masuk ke dalam gereja, meskipun di luarnya mereka menggunakan sound, ya, mereka menggunakan speaker. Ya, memang tentu saja suara-suara yang mereka hasilkan dari luar itu akan mengganggu jalannya peribadatan. Tetapi apapun itu teman-teman sekalian, ini memang sebenarnya PR dari para penegak hukum, ya, terutama juga kepada Pak Prabowo, Pak Gibran, agar benar-benar memberikan atensi perihal seperti ini, karena ini sudah kesekian tahun, ya, hal intoleransi ini. Dan lagi-lagi saya mau ingatkan bahwa ketika terjadi intoleransi, umumnya yang menjadi korbannya adalah saudara-saudari yang beragama Kristen. Pertanyaannya kenapa begitu? Adakah teman-teman yang bisa menjawabnya? Adakah teman-teman yang bisa mengulasnya? Silahkan diuraikan pada kolom komentar yang tersedia. Tetapi apapun itu, tindakan-tindakan intoleransi ini tidak bisa dibenarkan apapun alasannya. Kadang-kadang saya heran teman-teman, ya, kalau misalnya di sana ada saudara-saudara kita yang beribadah pada hari Minggu, kan ibadah mereka ini kan tidak berlangsung dari Senin sampai Minggu, ya, tidak seperti itu. Ibadahnya ini kan berlangsungnya umumnya adalah pada hari Minggu saja. Nah, kalau itu dikatakan oleh mereka adalah fasilitas umum, ya, gedung serbaguna, ya sudah, kalau memang itu adalah gedung serbaguna, silakan pakai pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Lalu nanti orang bisa beribadah pada hari Minggu. Di hari Minggu pun kan juga tidak satu hari full beribadah. Ya, umumnya kan beribadah ini kan, ya, paling lama teman-teman, ya, 3 jaman lah, ya, paling lama. Jadi sebenarnya masih ada waktu. Nah, lebih masuk akal tadi apa yang dipaparkan, diuraikan oleh Mas Permadi Arya, bahwa ini memang pada dasarnya intoleran. Jadi mari teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita berdoa saja semoga ada solusi yang paling baik, dan pemerintah, ya, juga pihak-pihak yang punya kewenangan bisa ikut terlibat untuk mencarikan solusi perihal ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.